YP sama dengan 1 per FD E pangkat AX terhadap V, itu sama dengan E pangkat AX ini kalau sudah maju penulisannya, maka D-nya ini diganti dengan D plus A. Apabila V-nya adalah polinomial, maka 1 per FD plus A-nya dideretkan, sedangkan V-nya adalah trigonometri, 1 per FD plus A-nya yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Contoh untuk polinomial sudah. Ya, kemudian untuk yang trigonometri adalah belum muncul. Slide-nya di kalian sudah muncul? Iya, sudah. Yang mana ya? Yang saya ya, di sini karena nggak nampak. Ya. Ini nggak nampak. Aduh. Tadi tuh saya ngajar juga gini, enggak anu. Iya. Jadi nggak nampak dan saya nggak punya buku. Hasil print-printan saya ketinggalan di kampus dan belum ngampus sama sekali. Jadi hanya soft file yang di ini. Tunggu sebentar ya, siapa tahu nanti muncul. Oh, ini sudah muncul ya. Terima kasih sudah muncul. Nah, di sini ya soalnya adalah saya mundur. Nah, ini apa namanya? Selesaikan PD berikut. Nah, ini adalah PD-nya adalah D minus 4, D plus 3, D plus 1, Y sama dengan E pangkat minus 2X kosinus 2X. Kemudian selalu ya kalau kita mendapatkan penyelesaian komplementer maka kita cari persamaan karakteristik yaitu M minus 4, M plus 3, M plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkan akar-akarnya adalah M1 sama dengan 4, M2 sama dengan minus 3, dan M3 sama dengan minus 1. Akar yang berbeda, maka YC-nya sama dengan C1 E pangkat 4X ditambah C2 E pangkat min 3X ditambah C3 E pangkat minus X. Nah, selanjutnya adalah ini YP sama dengan 1 per FD, FD-nya adalah D minus 4, D plus 3, D plus 1, terhadap E pangkat minus 2X kosinus 2X. Nah, dari sini yaitu kalau secara umum kan kita nuliskan adalah E pangkat AX kosinus BX. Nah, kalau E pangkat minus 2X-nya sudah maju ke depan nih, maka 1 per FD-nya diganti dengan 1 per FD plus A. Pertanyaannya adalah A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan berapa? Minus 2, iya. Karena 1 per FD plus A. Ini adalah minus 2 nih, minus 2 nih. Sehingga D yang ada di sini diganti dengan D minus 2. Karena D plus A, A-nya sama dengan min 2 berarti jadi D minus 2. Kemudian D yang ada di sini diganti dengan D minus 2. Kemudian D yang ada di sini diganti dengan D minus 2. Sehingga kalau ini kita sederhanakan penulisan yaitu menjadi E pangkat min 2X 1 per
D min 2 min 4 menjadi D minus 6, kemudian D min 2 plus 3 jadi D plus 1, D min 2 plus 1 jadi D min 1 terhadap kosinus 2X. Nah, selanjutnya yang ini kita kalikan dulu, sehingga kita dapatkan D kuadrat min 1, ya. Jadi kalau lengkapnya adalah E pangkat min 2X 1 per D min 6, D kuadrat min 1 terhadap kosinus 2X. Nah, untuk kosinus atau untuk trigonometri yang mengandung kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Pertanyaannya, B-nya sama dengan berapa? Iya, B-nya sama dengan 2. Nah, tadi kalau A-nya sama dengan min 2, tapi sekarang B-nya sama dengan 2. Nah, sehingga yang mengandung kuadrat diganti dengan min B kuadrat. B-nya sama dengan 2. 2 kuadrat 4. Jadi yang mengandung D kuadrat diganti dengan minus 4. Sehingga kita tulis lagi E pangkat minus 2X, jadi min 4 min 1 sama dengan minus 5 ini. Kemudian 1 per D minus 6 terhadap kosinus 2X. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah di sini nih 1 per D minus 6 ini kan tidak mengandung kuadrat. Supaya mengandung kuadrat maka dikalikan sekawannya dari D min 6 yaitu D plus 6 per D plus 6. Ini belum muncul lagi, sebentar. Harus sabar. Tadi kalau yang tadi memang jaringannya nggak bagus banget ya. Saya nunggu slide muncul itu sampai hampir 15 menit. Terus berikutnya nggak muncul, hanya kabur apa namanya kotak-kotak gitu. Akhirnya ya itu jaringan ini kurang. Iya, IndiHome lagi bermasalah. Terus ini saya pakai Telkomsel. Itu juga gak bisa. Ya itu gimana? Tadi saya pakai ini, tapi suara bisa masuk, cuman slide-nya nggak bisa gitu. Iya, ini saya keluar dulu, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Muncul kan ini di slide-nya?
Nah, sama dengan, ya terima kasih. Nah, selanjutnya adalah kalikan sekawannya, ya sekawannya yaitu menjadi D plus 6 per D kuadrat min 36 terhadap kosinus 2X. Nah, yang mengandung kuadrat ya diganti dengan min B kuadrat, yaitu sama dengan minus 4. Kemudian diferensial dari kosinus 2X itu sama dengan minus 2 sinus 2X. Kemudian 6 dikalikan dengan kosinus 2X sama dengan 6 kosinus 2X. Selanjutnya ini jumlahannya sama dengan minus 40. Min 40 dikalikan min 5 sama dengan 200. Ya, jadi E pangkat min 2X per 200 kali min 2 sinus 2X ditambah 6 kosinus 2X. Atau sama dengan E pangkat min 2X per 200, 6 kosinus 2X min 2 sinus 2X. Ini adalah YP-nya. Mau disederhanakan boleh, jadi ini kalau kita bagi 2, jadi ini per 100, jadi 3 kosinus 2X min sin 2X. Boleh. Maka Y sama dengan YC, ini YC-nya, dan ini adalah YP-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Alhamdulillah. Nah, contoh yang keempat ini adalah menjawab pernyataan bahwa yang FD kuadrat sinus BX itu sama dengan 1 per F min B kuadrat sinus BX, dan 1 per FD kuadrat kosinus BX itu sama dengan 1 per F min B kuadrat kosinus BX, dengan syarat B kuadratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang apabila F min B kuadratnya sama dengan 0 bagaimana? Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, alhamdulillah. Yaitu Y double aksen plus 9Y sama dengan 12 sinus 3X. Atau kalau kita tulis dalam operator D, yaitu D kuadrat plus 9Y sama dengan 12 sinus 3X. Sama seperti sebelumnya, kita mencari penyelesaian komplementer, kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Yaitu persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 9 sama dengan 0. Atau M12 sama dengan plus minus 3J. Sehingga YC-nya ini akar kompleks. Nah, ini A-nya sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 0. Nah, 0 kan nggak ketulis di sini. Jadi, YC-nya sama dengan E pangkat 0, ya, kali C1 kosinus 3X ditambah C2 sinus 3X. Karena E pangkat 0 sama dengan 1, maka YC-nya hanya ditulis sama dengan C1 kosinus 3X ditambah C2 sinus 3X. Nah, selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sama dengan 1 per D kuadrat plus 9 terhadap 12 sinus 3X itu sama dengan yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Ya, B-nya sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, jadi min 9. Yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan min 9, sehingga min 9 plus 9 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana metode penyelesaiannya? Yaitu alhamdulillah. Yaitu YP sama dengan 1 per D kuadrat plus 9 terhadap 12 sinus 3X. Maka
12-nya bisa saya tulis di depan nih, ini 12-nya. Kemudian sinus 3X ini adalah merupakan bagian imajiner dari E pangkat 3JX. Ada pertanyaan untuk ini? Dari sini menjadi ini. Silahkan dipahami dulu, kalau enggak kita lanjutkan. Bilangan kompleks yang kemarin bentuk Euler yaitu E pangkat 3JX. Itu kalau dijabarkan sama dengan apa? Sama dengan kosinus 3X ya. Kemudian ditambah dengan J sinus 3X. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, bagian real sama dengan apa? Bagian real dari E pangkat 3JX sama dengan bagian real dari E pangkat 3JX sama dengan kosinus 3X, betul. Sedangkan sinusnya itu adalah bagian karena apa? Bagian yang mengandung J, ini saya kasih warna beda ya. Bagian yang mengandung J ini, mengandung J, itu adalah bagian imajiner. Tidak ada J-nya, itu adalah bagian realnya. Begitu. Ya. Jadi untuk adik tadi yang ditanyakan, kok adik Ardi. Untuk Ardi, apakah cos X itu jadinya tetap imajiner? Jadi kalau dari sini, nah, jadi kalau bagian imajinernya adalah yang mengandung J gitu cirinya. Kita belajar bilangan kompleks yang kemarin, ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita rubah bagian sinnya itu adalah merupakan ya, sinnya merupakan bagian imajiner dari E pangkat 3JX ini, maka kita gunakan kan ini bentuk eksponen. Nah, bentuk eksponen ini maka A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 3J. Nah, kalau A-nya 3J dengan metode eksponen, maka sama dengan 1 per D kuadrat. D kuadrat, A-nya sama dengan 3J. Jadi, 3J kuadrat itu sama dengan min 9. Min 9 plus 9, 0. Tidak boleh. Ya. Maka, untuk menyelesaikan, ini kita kalikan dengan 1, ya, dikalikan dengan 1 dianggap sebagai polinomial. Nah, dianggap 1, maka sebagai 1 ini dianggap sebagai polinomial. Maka kalau ini sudah maju ditulis di depan, jadi bagian imajiner dari E pangkat 3JX sudah ditulis di depan, maka 1 per FD-nya diganti dengan FD plus A. Jadi D yang di sini nih diganti dengan D plus 3J. Kalau D-nya ini ada kuadrat, maka diganti D plus 3J kuadrat plus 9 terhadap 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, selanjutnya adalah tetap di sini sama dengan 12 dikalikan bagian imajiner dari E pangkat 3JX. Nah, yang ini kita jabarkan. Ya, ini kita jabarkan jadi 1 per D kuadrat plus 6JD min 9 plus 9 terhadap 1. Maka ini nih kan sama dengan 0. Selanjutnya adalah
Alhamdulillah. Sama dengan 12 bagian imajiner dari E pangkat 3JX 1 per D kuadrat plus 6JD terhadap 1. Nah, 1 ini adalah merupakan polinomial, tapi juga merupakan konstanta. Nah, kalau konstanta, maka untuk mencari YP, konstanta kemarin dibagi dengan A0. Dengan syarat A0-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini A0-nya sama dengan 0. Maka untuk mendapatkan penyelesaian, konstanta tersebut dibagi dengan koefisien dari pangkat terendah. Nah, pangkat terendahnya adalah D, maka D-nya bisa dikeluarkan, maka sama dengan 1 per D dikalikan D plus 6J terhadap 1. Nah, di sini 6J ini dianggap sebagai A0. Maka konstanta tersebut dibagi dengan A0, artinya sama dengan tinggal 1 per D kali 1 per D, 1 per 6J. Ya. Nah, 1 per D itu adalah integral. Integral dari 1 per 6J sama dengan X per 6J. Selanjutnya, X per 6 itu bisa kita keluarkan di sini. Kemudian bagian imajiner dari E pangkat 3JX-nya, jadi E pangkat 3JX-nya kita jabarkan lagi. Jadi bagian imajiner dari kosinus 3X ditambah J sinus 3X. Nah, J yang ini sebagai penyebutnya di sini. Nah, di dalam bilangan kompleks kita harus bisa memilahkan bagian real dan bagian imajiner. Supaya kita bisa memilahkan bagian real dan imajinernya, maka ini kita kalikan J per J. Nah, hasilnya sama dengan kosinus 3X dikalikan J, itu sama dengan J kosinus 3X, kemudian J sinus 3X dikalikan J dikalikan J sama dengan min 1, jadi min sinus 3X, nah per ini J dikalikan J sama dengan min 1. Sehingga kita punya bentuk ini, kalau kita ditanya bagian imajiner dari J kosinus 3X min sinus 3X per min 1 sama dengan berapa? Bagian imajiner. Sama dengan kosinus 3X. Bagian imajiner dari J kosinus 3X min sinus 3X per min 1. Sama dengan? Sama dengan bagian imajiner itu adalah bagian yang mengandung J. Ini. Jadi kalau kita punya E pangkat 3JX itu adalah kosinus 3X ditambah J sinus 3X. Maka bagian imajinernya adalah yang mengandung J. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk bagian imajiner dari J kosinus 3X min sinus 3X per min 1 itu sama dengan kalau J-nya nggak usah ditulis, kan di sini kita tunjukkan hanya bagian imajiner adalah bagian yang mengandung J. Jadi di sini adalah sinus 3X. Nih. Ya. Sama dengan? Yuk. Sama dengan minus 3 kosinus 3X. Jadi sama dengan ini nih. Oh, minusnya ini lo ikut. Nah,
Jadi minus kosinus 3X. Bukan min 3 cos X, Elsa. 3-nya salah posisi. Ya. Padahal kalau kalian baca di bawahnya, ini kan 2X. Ya, ini 2X. Berarti di luar 2X itu adalah min kosinus 3X, itu adalah bagian imajinernya. Tuh, ya. Nah, selanjutnya ini merupakan YP. YP-nya adalah sama dengan min 2X kosinus 3X, sehingga Y sama dengan YC plus YP. Dan ini adalah YP-nya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya adalah ini sebentar. Selanjutnya adalah ini materi di minggu keempat. Kita bolong 1. Oh iya kan, rencananya besok jam 7. Kuliah penggantinya. Ya. Oke. Oke, rencananya semoga tidak ada kendala untuk besok. Dan hari ini juga dimudahkan, dilancarkan. Amin. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu untuk Rx-nya sama dengan hiperbolikus. Alhamdulillah lancar. Rx-nya adalah hiperbolikus, tapi sebelum kita membahas YP untuk fungsi hiperbolikus, definisinya dulu dikenalkan, yaitu definisinya adalah sinus hiperbolikus dari Bx itu sama dengan E pangkat Bx min E pangkat min Bx per 2. Sedangkan kosinus hiperbolikus Bx itu sama dengan E pangkat Bx plus E pangkat min Bx per 2. Ini adalah definisi. Kalau trigonometri adalah penurunan. Jadi dari Euler, kemudian dari Euler, kemudian kita gabung dengan Dirac-Tyler, maka kita bisa dapatkan E pangkat Bx itu E pangkat Bjx itu sama dengan kosinus Bx ditambah J sinus Bjx Bx. Nah, itu adalah untuk trigonometri hasil penurunan. Kalau hiperbolikus itu adalah hasil merupakan definisi. Nah, selanjutnya diferensial dari sinus hiperbolikus Bx itu sama dengan cos B kosinus hiperbolikus Bx. Kemudian D kuadrat atau turunan kedua dari sinus hiperbolikus Bx itu sama dengan B kuadrat sinus hiperbolikus Bx. Ini kan sin sama. Sehingga kalau di hiperbolikus yang mengandung D kuadrat diganti dengan B kuadrat. Kalau trigonometri yang mengandung D kuadrat diganti dengan min B kuadrat. Nah, selanjutnya adalah diferensial dari kosinus hiperbolikus Bx itu sama dengan B sinus hiperbolikus Bx. Kemudian diferensial 2 kali kosinus hiperbolikus Bx sama dengan B kuadrat kosinus Bx. Artinya yang mengandung kuadrat ini, jadi untuk mengingatkan gampang, yang mengandung kuadrat diganti dengan B kuadrat. Ya. Begitu juga untuk integral. Integral
1 per D sinus hiperbolikus BX itu sama dengan 1 per B kosinus hiperbolikus BX. Atau integral ya, 2 kali 1 per D kuadrat sinus hiperbolikus BX sama dengan 1 per B kuadrat sinus hiperbolikus BX. Jadi yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan B kuadrat. 1 per D itu integral 1 kali kosinus hiperbolikus BX sama dengan 1 per B sinus hiperbolikus BX. Kemudian integral 2 kali itu adalah 1 per D kuadrat kosinus hiperbolikus BX sama dengan 1 per B kuadrat kosinus hiperbolikus BX. Jadi yang mengandung kuadrat diganti dengan B kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana YP-nya apabila Rx-nya adalah hiperbolikus. Sama seperti sebelumnya, yaitu YP sama dengan 1 per FD sinus hiperbolikus BX atau YP sama dengan 1 per FD kosinus hiperbolikus BX, rumus langsung tidak ada. Yang ada adalah 1 per FD kuadrat sinus hiperbolikus BX sama dengan 1 per FB kuadrat sinus hiperbolikus BX. Jadi yang mengandung D kuadrat diganti dengan B kuadrat. Dan 1 per FD kuadrat kosinus hiperbolikus BX sama dengan 1 per FB kuadrat kosinus hiperbolikus BX. Jadi yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan B kuadrat dengan syarat FB kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Tuh. Ya. Nah, selanjutnya adalah alhamdulillah. Ini contohnya. Contohnya adalah D kuadrat plus 5D plus 6Y sama dengan 48 kosinus hiperbolikus X. Tetap kalau kita akan mencari penyelesaian komplementer, maka kita cari persamaan karakteristiknya dulu. Dari persamaan karakteristik kita dapatkan akar-akar karakteristik. Nah, di sini adalah akarnya yang berbeda, yaitu M1 sama dengan minus 2 dan M2 sama dengan minus 3. Sehingga YC-nya sama dengan C1 E pangkat min 2X ditambah dengan C2 E pangkat minus 3X. Nah, selanjutnya adalah yang kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung tulis aja, nggak apa-apa. Nanti kan pas saya baca bisa langsung terjawab. Nah, YP-nya sama dengan 1 per FD, jadi 1 per D kuadrat plus 5D plus 6 terhadap 48 kosinus hiperbolikus X. Nah, di sini YP-nya apa namanya kosinus hiperbolikus X. B-nya sama dengan berapa? B. 1. Betul. Ya, karena 1 sudah gabung dengan X, maka tidak tertulis di situ. Ya, sehingga apa? Yang mengandung D kuadrat ini diganti dengan B kuadrat. Jadi yang mengandung D kuadrat diganti dengan 1 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 1 kuadrat ditambah 5D ditambah 6 terhadap 48 kosinus hiperbolikus X. Sehingga kalau kita tulis lagi ya kita gabungkan di sini 1 ditambah 6 kan sama dengan 7 ya. Jadi 48-nya kita tulis di depan, 1 per 5D plus 7 kosinus hiperbolikus X. 5D plus 7 tidak mengandung kuadrat, maka dikalikan sekawannya yaitu 5D minus 7. Sehingga kita peroleh 48
kali 5D minus 7 per 25D kuadrat min 49 terhadap kosinus X. Nah, selanjutnya yang mengandung kuadrat ini diganti dengan B kuadrat. Sehingga sama dengan ini 5D dikalikan kosinus hiperbolikus X sama dengan 5D kosinus hiperbolikus X. Minus 7 dikalikan kosinus hiperbolikus X jadi min 7 kosinus hiperbolikus X. Nah, di sini per 5 dikalikan 1 kuadrat minus 49. Nah, 5D, D itu adalah diferensial. Diferensial dari kosinus hiperbolikus X itu sama dengan sinus hiperbolikus X. Jadi sama dengan 48 kali 5 sinus hiperbolikus X minus 7 kosinus hiperbolikus X. Per minus 24. Karena 25 dikurangi 49 sama dengan min 24. Nah, ini bisa 48 dibagi minus 24 sama dengan minus 2. Jadi sama dengan minus 2, kemudian min 2 dikalikan min 7 kosinus hiperbolikus X sama dengan sama dengan 14 kosinus hiperbolikus X, kemudian min 2 dikalikan 5 sinus hiperbolikus X sama dengan min 10 sinus hiperbolikus X. Nah, ini adalah YP-nya. Maka Y sama dengan YC plus YP. Sampai di sini ada pertanyaan? Dipahami dulu? Ini difaktorkan kan? M kali M, M kuadrat. M dikalikan 3, 3M, ditambah 2 dikalikan M, 5M. Ini benar. Kemudian 2 dikalikan 3, 6. Itu faktornya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah nih contohnya adalah Y double aksen minus 9Y sama dengan 12 sinus hiperbolikus 3X. Atau kalau kita tulis dalam operator D, yaitu sama dengan D kuadrat min 9, Y sama dengan 12 sinus hiperbolikus 3X. Maka persamaan karakteristiknya adalah sama dengan M kuadrat min 9 sama dengan 0. Atau M kuadrat sama dengan 9. M12-nya sama dengan plus minus 3. Real. Jadi YC sama dengan akar yang berbeda ya ini, plus minus. Jadi M1 sama dengan 3, M2 sama dengan minus 3. Sehingga YC-nya sama dengan C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat min 3X. Nah, selanjutnya adalah
Nih, YP sama dengan 1 per FD, ya. Jadi 1 per D kuadrat min 9 terhadap 12 sinus hiperbolikus 3X itu sama dengan, kalau menggunakan aturan hiperbolikus kan yang mengandung kuadrat ini diganti dengan B kuadrat. B-nya di sini sama dengan 3. 3 kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka ini tidak memenuhi syarat. Nah, gimana untuk menyelesaikannya? Yaitu YP sama dengan 1 per, ya, YP sama dengan 1 per FD, jadi ini sama dengan langsung 12-nya ditulis di depan, 1 per D kuadrat min 9 terhadap sinus hiperbolikus 3X. Nah, sinus ini dikembalikan ke definisi, ini definisinya, yaitu E pangkat 3X min E pangkat min 3X per 2. Perhatikan, kembali ke definisi. Ini definisinya sinus. Ini B sini, kalau tadi kan 3, ya 3 berarti E pangkat 3X min E pangkat min 3X per 2. Nah, selanjutnya adalah nih 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian ini adalah eksponen, dua-duanya adalah eksponen, tetapi A-nya yang berbeda. Dari A-nya di sini adalah 3, yang satu adalah minus 3. Kemudian kita gabung saja pengerjaannya, tidak pakai YP1, YP2, tapi di sini langsung kita gabungkan. Nah, kemudian karena ini merupakan eksponen, kalau eksponen kita gunakan dengan metode eksponen, yaitu E pangkat 3X, A-nya sama dengan 3, di sini ketemu 3 kuadrat. 3 kuadrat terhadap 3 kuadrat itu sama dengan 9, dikurangi 9, ketemu 0. Tidak boleh. Minus 3 pun juga minus 3, di sini minus 3 kuadrat sama dengan 9, 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Tidak boleh, maka ini kita kalikan dengan 1, di mana 1 merupakan, ya, 1 merupakan polinomial, ya, merupakan polinomial, ya. Sehingga kita menggunakan metode eksponen dikalikan polinomial. Nah, selanjutnya adalah nih, kalau E pangkat 3X-nya sudah maju di depan di sini, maka D-nya diganti dengan D plus A. Ya. Jadi D yang ada di sini diganti dengan D plus A, A-nya sama dengan 3. Kemudian untuk yang ini, E pangkat min 3X, A-nya sama dengan minus 3, maka yang mengandung D yang ada di sini diganti dengan D minus 3, karena A-nya sama dengan min 3 terhadap 1. Nah, selanjutnya sama dengan 6 E pangkat 3X, 1 per D kuadrat plus 6D plus 9 min 9 terhadap 1, dikurangi E pangkat min 3X, ya, 1 per D kuadrat min 6D plus 9 min 9 terhadap 1. Nah, 9-nya ini bisa saling menghilangkan. Ini saling menghilangkan. Oke. Selanjutnya, kalau ada dipahami dulu, kalau enggak kita lanjutkan.
6D dari mana? Coba dijabarkan dulu. Kalau kita punya D minus, kalau minus 6. Iya, 3 kuadrat sama dengan 9. Kalau D minus 3, ini kalau kuadrat sama dengan bagaimana? Kan sama dengan D kuadrat minus 6D plus 9, kan gitu. Iya, Dek. Atau kalau ini plus berarti ini plus 6D plus 9. Kalau ini plus, ini plus. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan. Nih, kan maaf. Ini kan saling menghilangkan. Jadi tinggal 6 pangkat 3x 1 per D kuadrat plus 6D terhadap 1 min pangkat min 3x 1 per D kuadrat min 6D terhadap 1. Nah, sama seperti sebelumnya, 1 merupakan polinomial, tapi juga merupakan konstanta. Nah, kalau 1 merupakan konstanta, maka untuk mendapatkan penyelesaian dari 1 konstanta tersebut, maka dibagi dengan A0. Nah, kebetulan A0-nya ini sama dengan 0. Di sini pun juga A0-nya juga sama dengan 0. Maka untuk menghitungnya, yaitu konstanta tersebut dibagi dengan koefisien dari pangkat terendah, yaitu caranya kita keluarkan dari pangkat tertinggi terendahnya itu, yaitu D, jadi D plus 6 terhadap 1, jadi dikurangi, jadi saya kalau baca lengkap, 6 pangkat 3x 1 per D dikalikan D plus 6 terhadap 1 dikurangi pangkat 3x 1 per D D minus 6 terhadap 1. Nah, 6 ini dianggap sebagai A0, min 6 ini juga dianggap sebagai A0. Maka sama dengan ya 1, konstantanya kan 1 dibagi dengan A0 sama dengan 1 per 6. Kemudian ini adalah 1 dibagi dengan A0 sama dengan 1 per min 6. Kemudian 6-nya bisa saling menghilangkan di sini. 6-nya ini hilang dengan di sini. 6-nya ini hilang dengan ini. Kemudian min dengan min yang ada di sini jadi plus 1 per D terhadap 1 adalah sama dengan X. 1 per D terhadap 1 sama dengan X. X-nya bisa dikeluarkan, maka kita punya bentuk pangkat min, jadi maaf, pangkat 3x plus pangkat min 3x. Ini sama dengan ya 2. Jadi kalau yang saya kotain saja pangkat 3x ditambah pangkat min 3x sama dengan 2 kosinus hiperbolikus 3x dikalikan dengan x, maka hasilnya sama dengan 2x kosinus hiperbolikus 3x. Ini adalah YP-nya. Sehingga Y sama dengan YJ ditambah dengan YP. Sampai di sini, silakan dipahami dulu sebentar. Kalau kurang paham bisa ditanyakan.
adalah ini. Kerjakan soal nomor 3, kemudian 5 dan 6. Cari YP-nya dulu. Ini. Oh ini dulu, maaf. Kita yang nomor 5 aja dulu. 5 aja dulu. YP untuk nomor 5. Silahkan dihitung. Min 500 18 kosinus ya, itu pangkatnya min apa plus, maaf pangkat ini loh, per 520 atau min 520. Minus ya. Kan minus kali minus, 2 kali minus sebenarnya itu. Ya. Jadi koreksi lagi runtunannya ke atas itu hanya minus, bedanya di sini. Minus gitu. Ya. Oke. Vita. Kemudian sekarang soal nomor 6. Ini kita masih banyak, masih ada 15 menit. Soal nomor 6. Silakan. Kalau Mevita itu yang salahnya di per pembaginya, enggak min 48 itu. Kemudian untuk ini Ika itu pembaginya. Ya. Koreksi lagi, nih waktunya kurang 5 menit. Yuk. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini untuk latihan saja. Saya minta maaf semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.